Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa kashafa lil ummah hatta fi sabilillah. أولا حيا بنا أن نشكر الله عز وجل الذي قد حالت البشرية من المارج إلى السعيد وجاهد في الله إلى غير المعين. ثانيا صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور حتى صراط المستقيم. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai malam yang kelima ini, tepatnya kita sudah menjalankan puasa 4 hari di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita selalu bisa beribadah di rumah Allah ini, yakni pada malam hari ini untuk menjalankan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita hatur sampaikan buat keharibaan baginda Nabi Allah Al-Karim, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, Habibullah, kekasih Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyaknya kita berselawat kepadanya, kelak di yaumil mahsyar nantinya beliau akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema tausiah kita atau santapan rohani kita pada malam yang kelima itu yaitu tentang keutamaan merahasiakan sedekah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus merahasiakan sedekah kita? Kenapa kita harus bersembunyi ketika kita ingin melaksanakan sedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut, dari ayat yang telah saya bacakan, bahwasanya telah nampak lebih banyak, lebih dahsyat pahala cara kita sedekah dengan sembunyi-bunyi atau sedekah sirriyah daripada kita sedekah dengan cara terang benerang. Kenapa kita harus menyembunyikan sedekah kita? Adapun yang pertama yaitu mendapatkan jaminan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang dijelaskan bahwa di akhirat kelak
ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan ke-6 dari ke-7 golongan itu ialah seseorang yang begitu hati-hati ketika ia ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti operasi senyap yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Bahkan orang terdekatnya sekalipun tidak tahu bahwa ia bersedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari potongan hadisnya yang berbunyi, "Wa rajulun tasaddaqal akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yamini." Yang artinya seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 629. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya tangan kiri tidak mengetahui apa yang telah tangan kanan kasihkan kepada, sedekahkan di jalan Allah. Maksudnya di sini bahwasanya ketika kita ingin bersedekah, ketika kita ingin berinfak, bukan maksudnya tangan kiri kita sembunyikan kemudian kita kasih dengan tangan kanan kita, bukan begitu. Jadi bahwasanya ini adalah menjauhkan dari perbuatan riya. Bahwasanya maksudnya tangan kanan ini ialah kita menjauhkan dari perbuatan riya. Kita ingin sedekah kita ini secara diam-diam. Ketika kita ingin bersedekah, sedekahlah dengan diam-diam. Contohnya bersedekah di masjid Allah ini tanpa mengetahui orang lain bahwasanya kita ingin bersedekah. Contohnya kita menyumbangkan infak sebesar 1 juta tanpa mengetahui orang lain atau jamaah lain bahwasanya kita bersedekah. Maka dari itu kita bisa memberitahukan kepada pengurus bahwasanya kita ingin menyumbang 1 juta, tetapi tidak kita tulis namanya, bahwa disebut itu ialah sedekah sirriyah atau sedekah bersembunyi-bunyi. Yang kedua yaitu menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Yang artinya sesungguhnya sedekah dengan secara rahasia atau bersembunyi-bunyi bisa meredamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu mencegah meninggalnya dalam su'ul khatimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah di dalam sebuah kisah ada seorang anak muda, ketika itu dia berangkat umrah bersama ibundanya tercinta. Ketika itu pemuda itu tawaf di depan Ka'bah, kemudian pemuda itu salat fardu secara berjamaah di pelantaran Ka'bah. Pada ketika itu anak muda tersebut ketika melaksanakan salat fardu dan tepatnya pas di belakang makam Ibrahim alaihissalam, anak muda tersebut meninggal dunia di dalam sujudnya. Ketika itu para jamaah terheran ketika melihat seorang anak pemuda tersebut meninggal di pelantaran Ka'bah dalam keadaan sujud, tepatnya di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu para jamaah dan para orang-orang tersebut menjumpai ibu beliau. Kemudian para jamaah tersebut bertanya kepada ibunda beliau, "Wahai ibu, apakah ini betul anak ibu?" Lalu ibundanya menjawab, "Ya betul, ini anak saya." Kemudian para jamaah tadi kembali bertanya kepada ibundanya, "Apakah dia seorang ulama?" Kemudian ibunya menjawab kembali, "Dia bukan seorang ulama,
Lalu apakah amalan beliau? Apakah amalan seorang anak muda ini, Bu, anak ibu ini, sehingga anak ibu ini bisa meninggal di dalam keadaan husnul khatimah, di dalam keadaan yang mulia, tepatnya di dalam pelantaran Ka'bah, tepatnya di belakang makam Ibrahim alaihissalam, memakai kain ihram. Apa yang dilakukan beliau, Bu? Kemudian ibunya menjawab, ketika itu ada seorang janda yang mempunyai anak yatim. Lalu kemudian ibunya menjawab bahwasanya ketika itu semasa dia hidup, dia selalu memberikan separuh dari gajinya atau sepertiga dari gajinya untuk janda tersebut dan kepada anak yatim tersebut. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya dengan kita memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah, itu akan menghilangkan kita, menjauhkan kita dari keadaan mati, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang keempat, yaitu terhindar dari perbuatan riya. Godaan terbesar bagi penderma ialah rasa ingin dipuji, pamer kebaikan demi memperoleh penghormatan sesaat. Niatan seperti ini sangat merusak amalan, hanya bisa diobati dengan menyadari bahwa harta yang ia keluarkan itu sejatinya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata diraih karena kerja kerasnya. Oleh karenanya, demi menjaga keikhlasan, sedekah seriah sangat dianjurkan. Adapun yang keenam, mendapatkan doa dari malaikat di waktu mustajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakani yanzila fi yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan salafan." Yang artinya, setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang bersedekah." Dan malaikat yang kedua pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang tidak mau bersedekah, atau orang yang pelit, atau orang yang bakhil." Yang ketujuh, yang keenam, yang terakhir, yaitu mendapatkan sedekah seriah. Ini ialah kekuatan manusia yang sangat luar biasa. Sedekah bersembunyi ini ialah kekuatan manusia yang sangat luar biasa. Sedekah seriah ini kekuatan manusia yang sangat luar biasa, mengalahkan 4 elemen terkuat di bumi ini. Diriwayatkan dari At-Tirmizi bahwasanya tatkala Allah menciptakan bumi itu berguncang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung di atasnya. Seketika bumi tenang, para malaikat takjub melihatnya. Kemudian mereka bertanya, "Adakah makhluk yang engkau ciptakan yang lebih kuat dari gunung-gunung ini?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ada, yaitu besi." Mereka bertanya kembali, "Adakah makhluk yang lebih kuat daripada besi, ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ada, yaitu api." Mereka bertanya kembali, "Adakah makhluk yang lebih kuat daripada api, ya Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Ada, yaitu air." Kemudian mereka bertanya kembali, "Adakah makhluk yang lebih kuat daripada air?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ada, yaitu anak Adam. Ketika ia bersedekah, tangan kanannya disembunyikan dari tangan kirinya." Subhanallah. Demikianlah 6 keutamaan merahasiakan sedekah. Semoga kita yang berada di sini di dalam bulan yang mulia ini, di dalam Ramadan ini, kita berpacu dalam kebaikan, yaitu bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, dan berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.